Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah diguyur hujan, dan mudah-mudahan hujan tadi membawa rahmat kepada kita semua. Merupakan satu nikmat yang mudah-mudahan kita juga dapat mensyukuri, karena sudah terhitung 2 kali kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui hadis-hadisnya dan yang kita pelajari khususnya dalam bab muamalah, bab yang dalam kaitan ini kita sedang mempelajari jual beli. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ini, semangat Islam kita untuk berakad secara bersih selalu tumbuh, dan itu bukan lain semata-mata sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk menjalani sunnah-sunnah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada bagian yang lalu kita telah membahas tentang rukun, syarat, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Bagaimana jual beli itu bisa sah, bagaimana jual beli itu bisa menimbulkan dampak, maka telah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Namun dalam kajian fikih, melihat perbandingan fikih dalam antar kutip 4 madhab, ada sebuah teori yang kadang ada baiknya juga kita ambil sebagai pertimbangan. Begini permasalahannya. Jumhurul ulama menyatakan ada yang namanya butlan dan fasid. Butlan dan fasid, atau batil atau batal, kemudian satunya lagi fasid. Jumhur ulama selain madhab Hanafi dalam lingkup 4 madhab, antara batal dan fasad itu sama. Sementara madhab Abu Hanifah mengatakan bahwa antara batil dengan fasad itu berbeda. Kenapa? Menurut madhab Hanafi, bahwa di dalam jual beli itu
ada maslahat, dan maslahat itu harus dipertahankan kalau memang yang fasad itu bisa dihindarkan. Jual beli misalnya, karena ini berangkat dari sebuah teori ini. Sholat yang dilakukan anak belum balik tanpa wudhu itu sah apa tidak? Tanpa wudhu dia masih batal. Atau guru TPA mengajarkan sholat, ya kan, tanpa wudhu padahal dia batal. Ini sholat apa enggak? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak, dia batal kok. Syaratnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tetapi secara rukun dia menjalankan rukunnya secara sempurna. Sholatnya ada, dari takbiratul ihram sampai salam ia lakukan secara sempurna, tapi satu dia tidak memenuhi syarat, yaitu dia tidak berwudu. Maka hukumnya ada tapi syaratnya tidak. Bagaimana hukumnya? Inilah yang disebut dengan kekurangan syarat, sehingga sholatnya tidak sah. Ada sholatnya tapi tidak menimbulkan dampak hukum. Tidak menimbulkan dampak hukum, yang otomatis kewajiban sholatnya tidak gugur. Nah, ini yang disebut dengan syarat. Meskipun ada, tapi dia tidak memenuhi syarat, boleh jadi rukun sholatnya sudah benar, tapi tidak menimbulkan dampak hukum. Contoh lagi, nikah. Rukunnya nikah itu wali, saksi, kemudian akideh, yaitu mempelai berdua. Terjadilah akad nikah tanpa dihadiri saksi. Akad nikahnya sah atau tidak? Akad nikah memang terjadi, kalau memang itu benar-benar terjadi, tapi tidak menghasilkan dampak hukum. Berarti akad yang dilakukan itu sia-sia. Artinya nikah tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Mahar itu hak dan boleh digugurkan, meskipun anjurannya itu iltamis walau bi khatimin min hadidin. Iltamis walau bi khatimin min hadidin itu menunjukkan arti sunnah, tapi sangat muakkad. Itu karena apa? Kalau bisa jangan sampai tanpa mahar. Karena apa? Jangankan sampai mahar, pakai suratul Fatihah mata yassara minal Quran jadi kok. Jadi. Yang jelas di situ itu adalah kalau tidak harta ya manfaat. Oke. Tapi di dalam masalah ibadah itu berbeda dengan yang ada di muamalah. Contoh begini, banyak hal yang kemudian dalam fikih karena pertimbangan maslahat sebenarnya secara kaidah tidak boleh, tapi itu dibenarkan, dilegalkan. Contoh, bai'ul atiyah atau bai' bitta'ati. Bai' bitta'ati, ngambil tanpa ijab qabul, kemudian langsung pergi, uang dikasihkan tanpa ada tawar menawar. Yang itu di mana itu? Supermarket. Ngambil, kemudian ada harganya, kan sebenarnya bisa nawar di situ. Ya kan, di Indomaret atau di Alfamart itu kan
Kalau di Indomaret satu item agak mahalan daripada yang di Alfamaret. Yang paling murah itu naga untuk bahan kebutuhan pokok, nggak bisa nambah. Tapi kalau untuk Colgate, Oben dan sebagainya, Giant itu lebih murah. Nah, kan sebenarnya bisa nawar kan gitu ya, bisa nawar itu. Tapi itu tidak ada proses tersebut, langsung ketahuan harganya, masuk scanning, keluar deh tinggal bayar. Bu, maksud nggak boleh. Kalau di pasar beli tang aja yang dari harga 50 turun hingga jadi 25 itu. Kalau di pasar. Nah, kenapa itu dibolehkan? Karena ada maslahat. Yaudah, ambil ini di scan, cering masuk keranjang, cering masuk keranjang. Itu namanya berpinta hati yang memang di situ salah satu rukun dari jual beli kehilangan substansinya. Yaitu apa? Sudah nggak pakai akad lagi, langsung aja celok. Kenapa? Ya kalau barang satu, iya. Kalau barangnya satu keranjang, keburu tawar menawar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pergi ke warung tanpa kemudian pinteran untuk nasi sekulin, nggak pernah tanya kayak gitu, langsung kemudian langsung diambilkan. Sebenarnya kan itu ada di situ, pinteran untuk nasi ini. Kalau pakai cumi-cumi ini pinten untuk screen kan gitu ya. Pakai tempe balok kan gitu, pakai terong cabean kan gitu. Itu kan sebenarnya ada di situ. Tapi pada kenyataannya itu langsung ngomong ngeten, baru jenggol yang buri makan kalau ngono dari kamu. Iya kan? Makan cuma lauk tempe itu kena misalnya 3.000, kok gak mendongkol. Iya kan? Tapi karena urufnya kayak gitu, umumnya orang kayak gitu, akhirnya maslahat itu kemudian dipertahankan. Kapan-kapan mana gak usah balik. Akhirnya kan gitu kan? Karena apa? Melihatnya di situ mahal kan gitu. Nah, hal yang seperti itu ada di dalam syariat kan gitu. Yang kedua adalah yang contoh lain yang kemudian anak kecil. Anak kecil kalau dilihat dia kan belum kamilul ahliyah. Kamilul ahliyah itu cakap dalam segi hukum. Cakap dalam segi hukum maksudnya anak yang belum balik itu belum cakap untuk melakukan tasarruf. Karena apa? Irodahnya atau kehendaknya itu belum diakui secara hukum. Baik secara syariat juga gitu. Sebelum anak itu balik dia belum disebut mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang berhak diberi pahala dan diberi siksa atas perintah-perintah syariat dan larangannya. Tiba-tiba dia disuruh untuk beli rinso sama ibunya. Kalau kita mengikuti fikih itu tidak sah. Karena apa? Dia belum kamilul ahliyah. Tetapi barang tersebut adalah barang kebutuhan sehari-hari dan itu sudah makruf dan lumrah di kalangan orang, maka kemudian disahkan. Nah, ini yang kemudian maksud dari maslahat meskipun itu bertentangan dengan kaidah. Nah, mazhab Hanafi memberikan sebuah opsi bahwa selain ada batil, akad itu yang batal, ada yang fasad. Ada yang fasad. Fasad itu akadnya ada tapi syaratnya rusak. Karena pertimbangan maslahat. Mestinya syarat orang yang berjual beli itu adalah orang yang melakukan benar-benar mempunyai keahlian atau menikmati status hukum yang sah. Tetapi di sini dicontohkan dalam anak kecil itu dia tidak memenuhi hukum yang sah, syarat hukum yang sah, tetapi dia melakukan beli dan itu dibenarkan secara syariat bukan lain karena maslahat. Maka
Dalam hal ini dibedakan. Ada yang disebut dengan fasad, ada yang disebut dengan batil. Ada yang disebut dengan batil. Kalau batil itu mengarah kepada substansi rukun. Rukun jual beli. Rukun jual beli itu misalnya berkaitan dengan pembeli dan penjual, harga dengan barang. Nah, kalau yang kemudian itu mengenai hal itu yang kemudian disebut dengan akad yang batil atau akad yang merusak sehingga tidak mengakibatkan dampak hukum. Dampak hukum dari jual beli adalah berpindahnya kepemilikan dari penjual ke pembeli. Nah, contoh yang dalam hal ini apa saja jual beli yang termasuk jual beli batil yang dilarang oleh syariat. Kalau terjadi jual beli tersebut, maka jual beli itu gugur sejak awal mulai akad dan tidak sah. Yang pertama adalah bai'ul maqdum, menjual barang yang tidak ada. Menjual barang yang tidak ada. Saya bacakan. Ittafaqa a'immatul madzahib ala annahu la yan'aqidu bai'ul maqdumi wa ma lahu khatarul adam ka bai'in nutajin nutaj. Para ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya haram atau yang dikhawatirkan tidak ada. Bukan dikhawatirkan ada, atau yang dikhawatirkan tidak ada. Itu hukumnya haram. Contohnya adalah jual beli menjual anaknya anak. Putu menjual beli, jual beli cucu. Bukan sapi, unta, ayam dan sebagainya. Kalau kan gini loh, gini masalahnya. Kalau itu sapi, ayam, unta dan sebagainya, itu kemudian gak jadi masalah. Kalau kuda, yang kemudian kudanya itu kuda Spanyol yang hitam legam, gede dhuwur itu dicari-cari itu sampai turunannya itu kemudian sudah dibeli. Itu coba ayo orang-orang yang ahli pacuan itu, kuda ini kan gitu ya, kuda kemudian kawin dengan misalnya sama-sama kuda Andalusia ya kan, yang hitam kudanya Zulu itu kemudian dicari itu. Iya kan, betul kan ya? Itu dicari itu. Bukan kuda liar, kuda Spanyol, kuda Andalusia katanya kan gitu, keturunan nomor 1 itu. Jadi cucunya kuda itu sangat ditunggu oleh orang-orang sekarang. Kenapa? Itu ngalahin Mercy masalahnya. Iya, itu. Kalau sapi sih nggak masalah, kalau ayam apalagi kalau gitu. Ya ini nutajul nutaj ini yang kemudian tidak boleh kemudian dijadikan objek komoditas jual beli. Wa bai'ul hamli al-mawjud li'annahu ala khatril wujud. Begitu juga jual beli yang terdapat di dalam kandungan. Kalau manusia sudah jelas boleh. Anaknya yang masih dalam kandungan itu loh, itu tidak boleh dijual. Kan gitu. Ya kan? Wa bai'us samari waz-zar'i qabla zuhurihi, seperti yang saya ungkap kemarin, jual beli tanaman yang belum kelihatan solahiyahnya, bisa dimakannya atau masaknya atau matangnya, itu tidak boleh. Meskipun nanti spekulasi itu juga muncul,
tapi itu dibenarkan di dalam syariat. Contoh, kalau melihat mangga yang sudah matang di dahan, ya kan, kelihatan ranum-ranum, ahli taksir datang, kira-kira ini berapa ton, ya kan? Wis biasanya ini 4 ton, segini 4 ton, kan gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan harga 4 ton. Muncul-munculnya paling 10% atau 20%. Kalau sampai 50% ahli taksirnya yang kebetulan gitu, yang tidak pernah bertemu. Maka dijuallah dengan akad hitungan 40 ton harga standar dibayar. Nah itu benar, meskipun nanti 4 ton, 4,1 ton. Berarti 4,1 ton 410 kilo. 4.100 kilo misalnya, nah misalnya itu. Nah ini dibenarkan di dalam syariat selama zuhur, selama kelihatan matang, selama kelihatan kemudian bisa dimakan. Nah kalau belum bisa dimakan, masih manggar atau masih pentil yang segini-gini, itu kena angin gitu aja, apalagi hujan sekali gini langsung roll ke bawah, itu nggak bisa. Nah hadisnya mana? Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i hablil habla ay mutajil mutaj wa naha aidan an bai'il madamin wal malaqi wal madamin ma fi aslabid dubur wal malaqi ma fi butunil inath. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak fi Musannaf, kemudian Musnad Al-Firdaus, dengan derajat hadis ini hadis hasan lidzatihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anaknya anak, atau melarang juga madamin. Madamin itu keturunan yang masih ada di tulang sulbi, jadi masih jadi mani, ya, jadi mani. Kemudian atau yang kemudian al-malaki yang sudah ada di dalam perut. Misalnya untuk mendapatkan keturunan kuda Andalus, kemudian dia datang, udah aku beli maninya, dan kemudian mau diinseminasikan ke kuda yang perempuan kuda betina Andalus. Itu bisa. Bolehkah seperti itu, jual beli seperti itu? Kan dengan teknologi yang ada sekarang ini. Yang jelas ini hadisnya melarang seperti itu. Ya kalau nanti bisa hidup, kalau tidak, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertentangan di antara para ulama. Wa minal habil maktum bai'un lu'lu' fi sodaf. Lu'lu' itu kata tafsir Imam At-Tabari, kata ahli mufassir Imam At-Tabari, berasal dari air hujan. Air hujan itu dibedakan, ada 2. Surah Al-Baqarah kalau tidak salah, ada 2. Yang benar-benar dari langit, kalau ke tanah akan menumbuhkan, kalau ke laut akan jadi permata. Yang benar-benar dari langit. Ada yang dari air hujan buatan yang berasal dari mendung dan awan, dan itu. Ada yang benar-benar memang dari wa anzalna minas samai ma'an. Kata as-sama ini diperdebatkan oleh ahli tafsir. Ada yang berasal, ada yang diartikan bahwa hujan ini yang benar-benar bisa menumbuhkan itu yang berasal dari langit. Yang kalau ke tanah itu menumbuhkan, kalau ke laut itu
kemudian menjadi permata atau mutiara dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bai'ul lu'lu'in fi sodaf, menjual lu'lu' permata yang berada di laut atau mutiara fi sodafin, di dalam cungkup. Maksudnya yang berasal dari cungkup nasi gini, ya kan? Kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada permata, ya kan? Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Yang bisa hilang itu dalam sekejap bisa hilang, kan gitu. Wa bai'ul labn fi dir'i, dan menjual susu yang masih dalam kelenjar. Menjual susu masih dalam kelenjar. Misalnya kelihatan tuh kelenjar sapi, kemudian kelihatan masih ngantong susu banyak, itu tidak bisa dijual karena tidak diketahui jumlahnya. Wa amma labnul di'ri, adapun susunya ibu ay al-murdi, fayajuzu bai'uhu lil hadarah, maka boleh dijual untuk menimang bayi, untuk momong bayi, lil hajat, karena ada hajat. Nah, jual susu untuk kemudian diminumkan kepada bayi yang sedang menyusu itu boleh lil hajat, karena hajat. Berkaitan dengan masalah susu ini, kan gitu ya. Ada pertanyaan yang agak nakal. Nakalnya gini. Dalam Bausul Masail di Jakarta dipertanyakan, di era teknologi modern seperti ini, orang bisa membuat susu dari susu manusia. Misalnya SGM, Denko, itu kan bisa. Tinggal bagaimana? Tinggal ngumpulin aja orang-orang itu yang kemudian masih menyusui, kemudian botol, 2 botol, kalau kemudian sampai 1 juta orang, kemudian dibuat fermentasi kayak apa? Dibuat diolah kayak Denko, bisa nggak kira-kira secara akal? Bisa kan? Bisa. Oke. Yang pertama, yang menjadi masalah bukan di situ. Kalau kemudian timbul masalahnya itu adalah ketika ikhwatun birrodho, ini anaknya siapa? Karena di dalam Islam itu ada saudara sesusuan gitu loh. Tiba-tiba saja kemudian sudah 3 tahun minum susu produk itu, tiba-tiba susunya adalah susunya budenya. Otomatis budenya sama mak. Nanti kalau jadi sepupu sama sepupu kan boleh nikah kan? Iya kan? Ya. Sini sepupu kan boleh nikah kan? Nah, antar sepupu boleh nikah. Itu tahu-tahu ternyata muhrim atau mahram. Boleh nggak kayak gitu? Nah, akhirnya boleh kalau kemudian produknya ditulisin, ini susunya Bogina, ini susunya Bawang, ini susunya itu. Kenapa? Kalau dalam karena di dalam Ibnu Qudamah itu disebutkan, kalau memang itu kemudian dicampur dari susunya susu orang lain, ketika kemudian diketahui, maka itu kemudian jadilah dia dengan perempuan itu mahram. Maka mahram seperti ini yang mengakibatkan haram dinikahi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah opsi di dalam menyusui anak. Demikian juga menjual bulu yang masih ada di punggung domba. Bulu yang masih di punggung domba. Kenapa itu tidak boleh? Karena disebutkan di sini
Wa amma sababu butlani ba'i sofi ala dhahril ghanami indal qailina bil butlan fali annahu yaqul ikhtilaf fi mawdi'il qat'i minal hayalan. Tidak bolehnya menjual bulu yang masih berada di punggung atau masih berada di badan kambing itu bukan lain adalah al-ikhtilaf fi mawdi'il qatli minal hayawan. Maksudnya al-ikhtilaf terjadi perbedaan sampai di mana tempat memotongnya. Kalau misalnya biri-biri itu kan bulunya banyak, ya kan? Maksud kalau penjual itu motongnya nggak sampai pangkas, nggak digundulin pol, ya kan? Cuma dipotong separuh karena nanti separuh lagi biar cepat tumbuhnya, nanti biar bisa dijual lagi. Nah, kalau kemudian sementara pembeli kalau sudah beli ya sampai gundul dong, nah kan gitu. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah persengketaan di dalam jual beli di dalam kambing itu. Ra'yu ba'dul Hanabila fi bai'il ma'dul. Tapi namanya fiqih itu pasti ada pendapat yang lain. Ajaza Ibnul Qayyim wa Ustadhu Ibnu Taimiyah bai'il ma'dum indal aqdi idza kana muhaqqiqul wujud fil mustaqbal bihasbil 'adah li'annahu lam yasbut an-nahyu an bai'il ma'dum la fil kitab wala fis sunnah wala fil kalamis sahabat wa inna ma warada fis sunnah nahyu an bai'il gharar wa huwa ma la yaqdiru ala taslimihi sawa'un akana mawjudan am maqtu'an ka bai'il fasir nafir wal jamasyari. Ulama mazhab Hanabilah seperti Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah membolehkan idza kana muhaqqiqul wujud, membolehkan jual beli barang yang tidak ada jika memang barang tersebut hampir didapatkan. Contoh yang dikemukakan di sini adalah menjual unta yang lari. Udah diketahui nih untanya, kan gitu. Udah diketahui untanya. Dan terjadi jual beli itu, untanya masih di sana. Tapi unta itu larinya cepat. Ternyata setelah kemudian terjadi jual beli dengan harga pas, kemudian terjadi kesepakatan, untanya tidak bisa ditangkap. Batal apa enggak jadinya? Batal. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, kalau memang itu nanti jual belinya tetap sah, tapi dengan syarat ditangkap dulu dan kemudian bisa diserahkan kepada pembeli. Ya ini sama saja kan gitu. Demikian juga mobil yang hilang. Menurut laporan Polresta sudah diketemukan. Kemudian terjadi jual beli, tiba-tiba ternyata mobilnya nomor rangkanya beda. Nah, gimana itu? Jual belinya batal apa tidak? Nah, maka yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, jual beli tersebut pada hakikatnya ilatnya adalah ilat gharar. Kalau tahu mobil itu bukan mobilnya, niscaya saya tidak akan mau beli. Nah itu yang kemudian mengelabui tentang jati diri barang. Demikian dari saya. Silakan mungkin ada pembahasan lain. Ustaz kan tadi kan katanya kalau dalam satu transaksi kan ada wujud benda yang menjadi komoditi ya Pak Ustaz ya. Tapi kan tidak semua begitu Pak Ustaz. Contohnya kalau katakan kita membeli tiket tol, itu yang kita berikan benefit Pak Ustaz.
Itu kaitannya dalam segi fikih kontemporer sah nggak Ustaz? Boleh. Begini, akad itu ada kalanya mabeh, yaitu komoditas yang bersifat barang konkret. Barang konkret itu ya barang yang kemudian kita tukar, kemudian kita dapat barang. Barang itu kita miliki dan kita kuasai sepenuhnya untuk dimanfaatkan. Yang kedua, ada akad yang diarahkan kepada manfaat. Akad yang diarahkan kepada manfaat. Ini yang kemudian di dalam fikih Islam disebut dengan ijarah atau yang kemudian disebut dengan sewa. Disebut dengan sewa. Sewa ini yang kemudian menurut pakar fikih itu menyalahi kaidah prinsip awal. Kenapa? Mestinya orang itu dapat barang, dapat bayar uang, dapat barang. Itu kaidah umum. Tetapi ini adalah cuma dia mendapatkan manfaat tapi tidak memiliki barang tersebut. Nah, ini dibolehkan karena lil maslahat, karena tidak semua orang mempunyai duit banyak. Maka akad yang terjadi di dalam tol itu bukan lain adalah akad ijarah. Akad ijarah itu Anda berhak menggunakan lewat di situ dengan membayar dengan membayar uang yang telah ditentukan. Nah, itu yang disebut dengan akad ijarah. Ijarah itu bentuknya macam-macam. Saya dengan pembantu saya itu ijarah. Saya dengan tukang jahit itu ijarah. Tukang jahit itu kan terima dari segala penjuru. Dari samping rumah iya, dari depan rumah iya, dari belakang iya. Siapa saja yang datang ke situ dia layani. Nah, dia disebut dengan ijar mustaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini setelah diguyur hujan. Dan mudah-mudahan hujan tadi membawa rahmat kepada kita semua. Merupakan satu nikmat yang mudah-mudahan kita juga dapat mensyukuri, karena sudah terhitung 2 kali kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui hadis-hadisnya dan yang kita pelajari khususnya dalam bab muamalah, bab yang dalam kaitan ini kita sedang mempelajari jual
jual beli. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ini, semangat Islam kita untuk berakad secara bersih selalu tumbuh, dan itu bukan lain semata-mata sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk menjalani sunnah-sunnah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada bagian yang lalu kita telah membahas tentang rukun, syarat, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Bagaimana jual beli itu bisa sah, bagaimana jual beli itu bisa menimbulkan dampak, maka telah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Namun dalam kajian fikih, melihat perbandingan fikih dalam antar kutip empat madhab, ada sebuah teori yang kadang ada baiknya juga kita ambil sebagai pertimbangan. Begini permasalahannya. Jumhurul ulama menyatakan ada yang namanya butlan dan fasid. Butlan dan fasid, atau batil atau batal, kemudian satunya lagi fasid. Jumhur ulama selain madhab Hanafi dalam lingkup empat madhab, antara batal dan fasad itu sama. Sementara madhab Abu Hanifah mengatakan bahwa antara batil dengan fasad itu berbeda. Kenapa? Menurut madhab Hanafi, bahwa di dalam jual beli itu ada maslahat, dan maslahat itu harus dipertahankan kalau memang yang fasad itu bisa dihindarkan. Jual beli misalnya, karena ini berangkat dari sebuah teori ini. Sholat yang dilakukan anak belum balik tanpa wudhu itu sah apa tidak? Tanpa wudhu dia masih batal. Atau guru TPA mengajarkan sholat, ya kan, tanpa wudhu padahal dia batal. Ini sholat apa enggak? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak, dia batal kok. Syaratnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tetapi secara rukun dia menjalankan rukunnya secara sempurna. Sholatnya ada, dari takbiratul ihram sampai salam ia lakukan secara sempurna, tapi satu dia tidak memenuhi syarat, yaitu dia tidak berwudu. Maka hukumnya ada tapi syaratnya tidak. Bagaimana hukumnya? Inilah yang disebut dengan kekurangan syarat, sehingga sholatnya tidak sah. Ada sholatnya tapi tidak menimbulkan dampak hukum. Tidak menimbulkan dampak hukum, yang otomatis kewajiban sholatnya tidak gugur. Nah, ini yang disebut dengan syarat. Meskipun ada, tapi dia tidak memenuhi syarat, boleh jadi rukun sholatnya sudah benar, tapi tidak menimbulkan dampak hukum. Contoh lagi, ini
nikah. Rukunnya nikah itu wali, saksi, kemudian akiden, yaitu mempelai berdua. Terjadilah akad nikah tanpa dihadiri saksi. Akad nikahnya sah atau tidak? Akad nikah memang terjadi, kalau memang itu benar-benar terjadi, tapi tidak menghasilkan dampak hukum. Berarti akad yang dilakukan itu sia-sia. Artinya nikah tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Mahar itu hak dan boleh digugurkan. Meskipun anjurannya itu iltamis walau bi khatimin min hadidin. Iltamis walau bi khatimin min hadidin itu menunjukkan arti sunnah, tapi sangat muakkad. Itu karena apa? Kalau bisa jangan sampai tanpa mahar. Karena apa? Jangankan tanpa mahar, pakai suratul Fatihah matayassara minal Quran jadi kok. Gitu jadi. Yang jelas di situ itu adalah kalau tidak harta ya manfaat. Oke. Tapi di dalam masalah ibadah itu berbeda dengan yang ada di muamalah. Contoh begini, banyak hal yang kemudian dalam fikih karena pertimbangan maslahat sebenarnya secara kaidah tidak boleh, tapi itu dibenarkan, dilegalkan. Contoh bai'ul atiyah atau bai' bitta'ati. Bai' bitta'ati, ngambil tanpa ijab qabul, kemudian langsung pergi, uang dikasihkan tanpa ada tawar menawar. Yang itu di mana itu? Supermarket. Ngambil kemudian ada harganya, kan sebenarnya bisa nawar di situ. Ya kan? Di Indomaret atau di Alfamart itu kan, kalau di Indomaret satu item agak mahalan daripada yang di Alfamart. Yang paling murah itu naga untuk bahan kebutuhan pokok, nggak bisa nawar. Tapi kalau untuk Colgate, Oben dan sebagainya, Giant itu lebih murah. Kan sebenarnya bisa nawar kan gitu ya, bisa nawar itu. Tapi itu tidak ada proses tersebut, langsung ketahuan harganya, masuk scanning, keluar deh tinggal bayar. Maksud nggak boleh. Kalau di pasar beli tang aja yang dari harga 50 turun hingga jadi 25 itu. Kalau di pasar. Nah, kenapa itu dibolehkan? Karena ada maslahat. Yaudah, ambil ini di scan, cering masuk keranjang, cering masuk keranjang. Itu namanya bai' bitta'ati, yang memang di situ salah satu rukun dari jual beli kehilangan substansinya. Yaitu apa? Sudah nggak pakai akad lagi, langsung aja celok. Kenapa? Ya kalau barang satu, iya. Kalau barangnya satu keranjang, keburu tawar menawar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pergi ke warung tanpa kemudian pinteran untuk nasi sepuluh, nggak pernah tanya kayak gitu, langsung kemudian langsung diambilkan. Sebenarnya kan itu ada di situ, pinteran untuk nasinya. Kalau pakai cumi-cumi ini pinten untuk sprint kan gitu ya. Pakai tempe balok kan gitu, pakai terong cabian kan gitu. Itu kan sebenarnya ada di situ. Tapi pada kenyataannya itu langsung ngomong ngeten, baru jonggol yang buri makan koyo ngono iya kan? Makan cuma lauk tempe itu kena misalnya 3.000, kok gak mudah iya kan? Tapi karena urufnya kayak gitu, umumnya orang kayak gitu, akhirnya maslahat itu kemudian dipertahankan. Kapan-kapan mana gak usah balik. Akhirnya kan gitu kan? Karena apa? Melihatnya di situ
mahal kan gitu. Nah, hal yang seperti itu ada di dalam syariat kan gitu. Yang kedua adalah yang contoh lain yang kemudian anak kecil. Anak kecil kalau dilihat dia kan belum kamilul ahliyah. Kamilul ahliyah itu cakap dalam segi hukum. Cakap dalam segi hukum maksudnya anak yang belum balik itu belum cakap untuk melakukan tasarruf. Karena apa? Irodahnya atau kehendaknya itu belum diakui secara hukum. Baik secara syariat juga gitu. Sebelum anak itu balik dia belum disebut mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang berhak diberi pahala dan diberi siksa atas perintah-perintah syariat dan larangannya. Tiba-tiba dia disuruh untuk beli rinso sama ibunya. Kalau kita mengikuti fikih itu tidak sah. Karena apa? Dia belum kamilul ahliyah. Tetapi barang tersebut adalah barang kebutuhan sehari-hari dan itu sudah makruf dan lumrah di kalangan orang, maka kemudian disahkan. Nah, ini yang kemudian maksud dari maslahat meskipun itu bertentangan dengan kaidah. Nah, Madhab Hanafi memberikan sebuah opsi bahwa selain ada batil, akad itu yang batal, ada yang fasad. Ada yang fasad. Fasad itu akadnya ada tapi syaratnya rusak. Karena pertimbangan maslahat. Mestinya syarat orang yang berjual beli itu adalah orang yang melakukan benar-benar mempunyai keahlian atau menikmati status hukum yang sah. Tetapi di sini dicontohkan dalam anak kecil itu dia tidak memenuhi hukum yang sah, syarat hukum yang sah, tetapi dia melakukan beli dan itu dibenarkan secara syariat bukan lain karena maslahat. Maka dalam hal ini dibedakan. Ada yang disebut dengan fasad, ada yang disebut dengan batil. Ada yang disebut dengan batil. Kalau batil itu mengarah kepada substansi rukun. Rukun jual beli. Rukun jual beli itu misalnya berkaitan dengan pembeli dan penjual, harga dengan barang. Nah, kalau yang kemudian itu mengenai hal itu yang kemudian disebut dengan akad yang batil atau akad yang merusak sehingga tidak mengakibatkan dampak hukum. Dampak hukum dari jual beli adalah berpindahnya kepemilikan dari penjual ke pembeli. Nah, contoh yang dalam hal ini apa saja jual beli yang termasuk jual beli batil yang dilarang oleh syariat. Kalau terjadi jual beli tersebut, maka jual beli itu gugur sejak awal mulai akad dan tidak sah. Yang pertama adalah bai'ul maqdum, menjual barang yang tidak ada. Menjual barang yang tidak ada. Saya bacakan. Ittafaqa a'immatul madzhab ala annahu la yan'aqidu bai'ul maqdumi wa ma lahu khatarul adam ka bai'in nutajin nutaj. Para ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya haram atau yang dikhawatirkan tidak ada, bukan dikhawatirkan ada, atau yang dikhawatirkan tidak ada, itu hukumnya haram. Contohnya adalah jual beli
menjual anaknya anak. Putu jual beli cucu. Bukan sapi, unta, ayam dan sebagainya. Kalau kan gini loh, gini masalahnya. Kalau itu sapi, ayam, unta dan sebagainya, itu kemudian gak jadi masalah. Kalau kuda yang kemudian kudanya itu kuda Spanyol yang hitam legam gede dhuwur itu dicari-cari itu sampai turunannya itu kemudian sudah dibeli. Itu coba ayo orang-orang yang ahli pacuan itu, kuda ini kan gitu ya, kuda kemudian kawin dengan misalnya sama-sama kuda Andalusia ya kan, yang hitam kudanya Zulu itu kemudian dicari itu. Iya kan, betul kan ya? Itu dicari itu. Bukan kuda liar itu, kuda Spanyol, kuda Andalusia katanya kan gitu, keturunan nomor 1 itu. Jadi cucunya kuda itu sampai ditunggu oleh orang-orang sekarang. Kenapa? Itu ngalahin Mercy masalahnya. Iya, itu. Kalau sapi sih nggak masalah, kalau ayam apalagi kalau gitu. Ya ini nutaj ini yang kemudian tidak boleh kemudian dijadikan objek komoditas jual beli. Wa bai'ul hamli al-mawjud li'annahu ala khatril wujud. Begitu juga jual beli yang terdapat di dalam kandungan. Kalau manusia sudah jelas tidak boleh. Anaknya yang masih dalam kandungan itu loh, itu tidak boleh dijual. Kan gitu. Ya kan? Wa bai'us samari waz-zar'i qabla zuhurihi, seperti yang saya ungkap kemarin, jual beli tanaman yang belum kelihatan solahiyahnya, bisa dimakannya atau masaknya atau matangnya, itu tidak boleh. Meskipun nanti spekulasi itu juga muncul, tapi itu dibenarkan di dalam syariat. Contoh, kalau melihat mangga yang sudah matang di dahan, ya kan, kelihatan ranum-ranum, ahli taksir datang, kira-kira ini berapa ton, ya kan? Wis biasanya ini 4 ton, segini 4 ton, kan gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan harga 4 ton. Muncul-munculnya paling 10% atau 20%. Kalau sampai 50%, ahli taksirnya yang betul gitu, yang tidak pernah bertemu. Maka dijuallah dengan akad hitungan 40 ton harga standar dibayar. Nah itu benar, meskipun nanti 4 ton, 4,1 ton. Berarti 4,1 ton 410 kilo. 4.100 kilo misalnya kan kayak gitu. Nah, misalnya itu. Nah, ini dibenarkan di dalam syariat selama zuhur, selama kelihatan matang, selama kelihatan kemudian bisa dimakan. Nah, kalau belum bisa dimakan, masih manggar atau masih pentil yang segini-gini, itu kena angin gitu aja, apalagi hujan sekali gini langsung roll ke bawah, itu nggak bisa. Nah, hadisnya mana? Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ba'i hablil habla ay nutajil nutaj wa naha aidan an bai'il madamin wal malaqi wal madamin ma fi aslabid dubur wal malaqi ma fi butunil inath. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak fi Musannaf, kemudian Musnad Al-Firdaus, dengan derajat hadis ini hadis hasan lidzatihi.
Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual anaknya anak, atau melarang juga Madhamin itu keturunan yang masih ada di tulang sulbi, jadi masih jadi mani, ya, jadi mani. Kemudian atau yang kemudian al-malaki yang sudah ada di dalam perut. Misalnya untuk mendapatkan keturunan kuda Andalus, kemudian dia datang, udah aku beli maninya, dan kemudian mau diinseminasikan ke kuda yang perempuan kuda betina Andalus. Itu bisa. Bolehkah seperti itu, jual beli seperti itu? Kan dengan teknologi yang ada sekarang ini. Yang jelas ini hadisnya melarang seperti itu. Ya kalau nanti bisa hidup, kalau tidak, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertentangan di antara para ulama. Wa minal mulhabil maktum bai'un lu'lu' fi sodaf. Lu'lu' itu kata tafsir Imam At-Tabari, kata ahli mufassir Imam At-Tabari, berasal dari air hujan. Air hujan itu dibedakan ada dua. Surah Al-Baqarah kalau tidak salah ada dua. Yang benar-benar dari langit, kalau ke tanah akan menumbuhkan, kalau ke laut akan jadi permata. Yang benar-benar dari langit. Ada yang dari air hujan buatan yang berasal dari mendung dan awan kan itu. Ada yang benar-benar memang dari wa anzalna minas samai ma'an. Kata as-sama ini diperdebatkan oleh ahli tafsir. Ada yang berasal, ada yang diartikan bahwa hujan ini yang benar-benar bisa menumbuhkan itu yang berasal dari langit. Yang kalau ke tanah itu menumbuhkan, kalau ke laut itu kemudian menjadi permata atau mutiara dan sebagainya. Nah ini yang kemudian baik lu'lu'in fi sodaf, menjual lu'lu' permata yang berada di laut atau mutiara fi sodafin di dalam cungkup. Maksudnya yang berasal dari cungkup nasi gini, ya kan? Kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada permata, ya kan? Nah itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Yang bisa hilang itu dalam sekejap bisa hilang, kan gitu. Wabai'ul labun fid-dir'i, dan menjual susu yang masih dalam kelenjar. Menjual susu masih dalam kelenjar. Misalnya kelihatan tuh kelenjar sapi, kemudian kelihatan masih ngantong susu banyak, itu tidak bisa dijual karena tidak diketahui jumlahnya. Wa amma labnu dhi'ri, adapun susunya ibu ay al-murdi, fayajuzu bai'uhu lil habona, maka boleh dijual untuk menimang bayi, untuk momong bayi, lil hajat, karena ada hajat. Nah, jual susu untuk kemudian diminumkan kepada bayi yang sedang menyusu itu boleh lil hajat, karena hajat. Berkaitan dengan masalah susu ini, kan gitu ya. Ada pertanyaan yang agak nakal. Nakalnya gini. Dalam Bausul Masail di Jakarta dipertanyakan, di era teknologi modern seperti ini, orang bisa membuat susu dari susu manusia. Misalnya SBM, Denko, itu kan bisa. Tinggal bagaimana? Tinggal kumpulin aja orang-orang itu yang kemudian masih menyusui, kemudian botol, 2 botol, kalau kemudian sampai 1 juta orang,
kemudian dibuat fermentasi kayak apa? Dibuat diolah kayak denko, bisa nggak kira-kira secara akal? Bisa kan? Bisa. Oke. Yang pertama, yang menjadi masalah bukan di situ. Kalau kemudian timbul masalahnya itu adalah ketika ikhwatun birrodho, ini anaknya siapa? Karena di dalam Islam itu ada saudara sesusuan gitu loh. Tiba-tiba saja kemudian sudah 3 tahun minum susu produk itu, tiba-tiba susunya adalah susunya budenya. Otomatis budenya sama mak. Nanti kalau jadi sepupu sama sepupu kan boleh nikah kan? Iya kan? Ya. Sini sepupu kan boleh nikah kan? Ya. Nah, antar sepupu boleh nikah. Itu tahu-tahu ternyata muhrim atau mahram. Boleh nggak kayak gitu? Nah, akhirnya boleh kalau kemudian produknya ditulisin ini susunya Bogina, ini susunya Bopar, ini susunya itu. Kenapa? Kalau dalam karena di dalam Ibnu Qudamah itu disebutkan kalau memang itu kemudian dicampur dari susunya susu orang lain, ketika kemudian diketahui, maka itu kemudian jadilah dia dengan perempuan itu mahram. Maka mahram seperti ini yang mengakibatkan haram dinikahi. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah opsi di dalam menyusui anak. Demikian juga menjual bulu yang masih ada di punggung domba. Bulu yang masih di punggung domba. Kenapa itu tidak boleh? Karena disebutkan di sini wa amma sababu butlani bai'i sofi ala dhahril ghanami indal qailina bil butlan fali annahu yaqul ikhtilaf fi mawdi'il qat'i minal hayawan. Tidak bolehnya menjual bulu yang masih berada di punggung atau masih berada di badan kambing, itu bukan lain adalah al-ikhtilaf fi mawdi'il qatli minal hayawan. Maksudnya al-ikhtilaf terjadi perbedaan sampai di mana tempat memotongnya. Kalau misalnya biri-biri itu kan bulunya banyak, ya kan? Maksud kalau penjual itu motongnya nggak sampai pangkas, nggak digundulin pol, ya kan? Cuma dipotong separuh karena nanti separuh lagi biar cepat tumbuhnya, nanti biar bisa dijual lagi. Nah, kalau kemudian sementara pembeli kalau sudah beli ya sampai gundul dong, nah kan gitu. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah persengketaan di dalam jual beli di dalam kambing itu. Ra'yu ba'dul Hanabila fi bai'il ma'dul. Tapi namanya fikih itu pasti ada pendapat yang lain. Ajaza Ibnul Qayyim wa Ustadhu Ibnu Taimiyah bai'ul ma'dum indal aqdi idza kana muhaqqiqul wujud fil mustaqbal bihasbil 'adah li'annahu lam yasbut an-nahyu an bai'il ma'dum la fil kitab wala fis sunnah wala fil kalamis sahabat wa inna ma warada fis sunnah nahyu an bai'il gharar wa huwa ma la yaqdiru ala taslimihi sawa'un akana mawjudan am makduman ka bai'il fasir nafir wal jamasyari. Ulama madhab Hanabilah
seperti Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah membolehkan idza kana muhaqqiqul wujud, membolehkan jual beli barang yang tidak ada jika memang barang tersebut hampir didapatkan. Contoh yang dikemukakan di sini adalah menjual unta yang lari. Menjual unta yang lari. Udah diketahui nih untanya, kan gitu. Udah diketahui untanya. Dan terjadi jual beli itu, untanya masih di sana. Tapi unta itu larinya cepat. Ternyata setelah kemudian terjadi jual beli dengan harga pas, kemudian terjadi kesepakatan, untanya tidak bisa ditangkap. Batal apa enggak jadinya? Batal. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, kalau memang itu nanti jual belinya tetap sah, tapi dengan syarat ditangkap dulu dan kemudian bisa diserahkan kepada pembeli. Ya ini sama saja kan gitu. Demikian juga mobil yang hilang. Menurut laporan Polresta sudah diketemukan. Kemudian terjadi jual beli, tiba-tiba ternyata mobilnya nomor rangkanya beda. Nah, gimana itu? Jual belinya batal apa tidak? Nah, maka yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, jual beli tersebut pada hakikatnya ilatnya adalah ilat gharar. Kalau tahu mobil itu bukan mobilnya, niscaya saya tidak akan mau beli. Nah itu yang kemudian mengelabui tentang jati diri barang. Demikian dari saya. Silakan mungkin ada pembahasan lain. Ustaz kan tadi kan katanya kalau dalam satu transaksi kan ada wujud benda yang menjadi komoditi ya Pak Ustaz ya. Tapi kan tidak semua begitu Pak Ustaz. Contohnya kalau katakan kita membeli tiket tol, itu yang kita berikan benefit Pak Ustaz. Itu kaitannya dalam segi fikih kontemporer sah nggak Ustaz? Boleh. Begini, akad itu ada kalanya mabeh, yaitu komoditas yang bersifat barang konkret. Barang konkret itu ya barang yang kemudian kita tukar, kemudian kita dapat barang itu kita miliki dan kita kuasai sepenuhnya untuk dimanfaatkan. Yang kedua, ada akad yang diarahkan kepada manfaat. Akad yang diarahkan kepada manfaat. Ini yang kemudian di dalam fikih Islam disebut dengan ijarah, atau yang kemudian disebut dengan sewa. Disebut dengan sewa. Sewa ini yang kemudian menurut pakar fikih itu menyalahi kaidah prinsip awal. Kenapa? Mestinya orang itu dapat barang, dapat bayar uang, dapat barang. Itu kaidah umum. Tetapi ini adalah cuma dia mendapatkan manfaat tapi tidak memiliki barang tersebut. Nah, ini dibolehkan karena lil maslahat, karena tidak semua orang mempunyai duit banyak. Maka akad yang terjadi di dalam tol itu bukan lain adalah akad ijarah. Akad ijarah itu Anda berhak menggunakan lewat di situ dengan membayar dengan membayar uang yang telah ditentukan. Nah itu yang disebut dengan akad ijarah. Ijarah itu bentuknya macam-macam. Saya dengan pembantu saya itu ijarah. Saya dengan tukang jahit itu ijarah. Tukang jahit itu kan menerima dari segala penjuru.
Dari samping rumah iya, dari depan rumah iya, dari belakang iya. Siapa saja yang datang ke situ dia layani. Nah, dia disebut dengan ijar mustarok, ajir